Assalamualaikum para pembaca sekalian. Perkenalkan, ini kitab Mukhtasaru Abi Syuja ya, merupakan kitab populer dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, termasuk mata yang banyak dipelajari sampai sekarang, yang padahal ini sudah sejak tahun 593. Ya, penulisnya itu wafat pada tahun 593 Hijriah, alias sudah lebih dari 1500 tahun. 1000 tahunan ya, lebih dari 1000 tahunan. Yang juga memiliki nama yang lain seperti Matan Ghayah wa Takrib, atau juga dinamakan sebagai Matan Ghayatul Ikhtisar, yang merupakan terbitan dari ya, Risalah. Dan yang menjadi membedakan dari terbitan yang lainnya adalah di sini mereka menambahkan nazam al-kifayah. Ini merupakan nazam yang sebenarnya cukup tidak populer ya, dan mungkin beberapa dari pembaca baru mendengar nazam untuk Abi Syuja ini yang dinamakan dengan al-kifayah, karena yang biasanya terkenal atau didengar itu adalah nazam yang ditulis oleh Al-Amriti atau Al-Amriti, yaitu Nihayatul Tadrib. Tapi di sini ada nazam yang lainnya, yaitu adalah al-kifayah yang ditulis oleh Muhammad bin Fath al-Zahiri pada tahun 777 Hijriah. Tahqiqnya adalah ada Dr. Hamid bin Muhammad Atta As-Safikili atau As-Safikaili, dan juga ada Dr. Husam bin Tariq Anis hafizahumullah wa ta'ala. Di sini kita lihat ya, bahwa cetakan ini merupakan cetakan yang pertama ya, ini diterbitkan tahun 2023 di Beirut. Nah, Yunsharu li awali marat, ini merupakan cetakan pertama ya teman-teman, dengan ya tambahan al-kifayah ini. Dan yang menarik di sini ada tambahan yang cukup penting terkait muqaddimah dalam fikih Imam Syafi'i. Kalau di sini ada diagram menarik ya terkait beberapa fuqaha atau ahli fikih Imam Syafi'i dari zaman ke zaman ya, beserta kitab-kitab populernya ya, dari sini ya. Ya. Terus sampai sini, muter ke sini ya. Disebutkan ulama-ulama fikih Imam Syafi'i ya, fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i, ulama-ulama fikihnya, beserta kitab-kitab penting yang ditulis oleh para ulama ini rahimahumullahu ta'ala. Ini cukup menarik ya. Dan juga untuk setelahnya ini ada muqaddimah terkait fikih Imam Syafi'i, terkait bagaimana fasenya sebelum penulis itu atau sebelum penerbit masuk ke dalam matan Abu Syuja. Dan di sini disebutkan bahwa pentahqiq ya, dua ulama tadi itu bersandar pada satu makhtutat ya, atau yang masih berupa tulisan tangan, yang ini merupakan makhtutat yang ditulis atau naskah yang tulis pada 1222 Hijriah. Jadi cukup lama ya, kan kita tahu tadi wafatnya Abu Syuja itu pada tahun 593, tapi ini ditulisnya tahun 1222 Hijriah. Jadi ini cukup jauh. Ya, di sini ada beberapa catatan yang ditambahkan oleh pembuat nuskhahnya, dan juga besar pada ini ya, ada cetakan hajariyah ya, atau litografi. Artinya ini cetakan yang dibuat dari batu ya. Jadi ada batu cetakannya, ditempelkan kertas, nanti tercetak gitu ya. Itu ini ya, nuskhah hajariyah, atau kalau saya searching di Google itu litografi. Nah, sini mulai pentahqiq itu memberikan poin-poin ya, membuat lebih terstruktur dalam matan Abu Syujanya. Ada angka-angkanya ya, diberikan poin-poin seperti ini ya, sehingga ini lebih memudahkan dalam membaca kitab ini. Ini cukup cukup renggang dan cukup banyak space. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan kitab ini dalam mencatat faedah-faedah terkait syarah Abu Syuja, ini bisa digunakan ya. Dan yang kemudian adalah yang kedua, itu tadi ya, sebagai yang tadi disebutkan, ada nazamnya ya, yaitu al-kifayah. Di sini pentahqiq bersandar pada satu saja ya teman-teman, satu saja nuskhahnya seperti ini. Dan kalau teman-teman cari di Google itu ada nuskhahnya. Dan sayangnya di nuskhah ini itu ada kekurangan ya teman-teman. Jadi di nuskhah ini tuh udah cuma satu ya, ada yang terputus. Nih kita lihat di sini.
dia ada naskah yang tidak ada. Nah di sini huna sakotot sofhatani, jadi di naskah tersebut ada 2 halaman yang hilang, sehingga di sini ya terlewat saja, tidak ada pembahasannya. Ini pembahasan ini ya, ahkam udhiyah. Jadi di sini ada beberapa bab yang hilang. Di sini sebutkan seperti zabah, akikoh, sabak waromi, ya kita sabak waromi, dan juga ada aiman, nuzur. Ya syahadanya cukup sangat disayangkan, tapi nanti saya akan kasih tahu ada jalan keluar atau solusi untuk hal ini. Dan juga karena ini nuskhohnya cuma 1, ada beberapa yang hilang. Jadi kalau teman-teman bandingkan, sebenarnya baru-baru ini ada yang menulis tahqiq untuk nazam ini Al-Kifayah, yang di situ beliau lebih banyak referensinya ya, makhtutat yang dipakai itu lebih banyak, tidak hanya 1, sehingga lebih lengkap. Di situ beliau menyimpulkan bahwa ada 777 bait totalnya. Tapi di sini ya itu yang terkumpul hanya 748. Jadi cukup banyak yang hilang dari naskah ini. Beberapa yang saya bandingkan itu seperti di sini ada 2 bait yang hilang di masalah qasamah atau kisamah. Kemudian juga di sini ada juga yang hilang di awalnya. Ya, di masalah sunnah sholat sebelum masuk. Jadi di sini tuh ada 1 bait yang hilang berkaitan dengan adzan dan iqamah, tapi tidak ada di sini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi menariknya di sini ya, walaupun begitu, di sini pentahqiq memberikan catatan yang sangat banyak terkait dalil-dalil, kemudian catatan-catatan jika ada pendapat-pendapat yang tidak muktamad dalam madhab disebutkan dalam sini. Contohnya adalah terkait sholat id. Ya teman-teman bisa lihat di sini ketika beliau membahas sholat id. Nah ini ya, di bait yang ke 165 disebutkan bahwasanya takbir itu takbir muqayyad dimulai pada zuhur hari nahar alias 10 Zulhijjah dan berakhir di subuh akhir tasyrik. Tapi di sini di terkait beliau jelaskan bahwasanya yang menjadi mazhab adalah tadi ya dimulai pada 9 Zulhijjah alias hari Arafah di waktu asar sampai akhir di waktu subuh ya, di waktu subuh yang hari Arafah alias 9 Zulhijjah sampai waktu asar akhir dari hari tasyrik, bukan subuh ya. Jadi ini dijelaskan apa yang menjadi pendapat mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i beserta catatan dalil-dalilnya yang dipakai. Jadi inilah kitab Mukhtasar Abi Syuja yang merupakan cetakan dari Ar-Risalah yang Maktabah Ar-Risalah Beirut. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman dalam membeli kitab Mukhtasar Abi Syuja. Oh ya, untuk kertasnya ini, untuk kertas ini kertas bagus ya. Ini kertas mulus, aman, cukup tebal juga. Ya, tintanya aman, 2 warna sebagaimana dilihat. Ya, tintanya jelas, ya tajam. Jadi untuk cetakannya sangat bagus. Untuk jilidnya pun aman, jilidnya terlihat kuat ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau ada kitab yang ingin teman-teman request untuk review, silahkan disampaikan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.